أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Khatib selalu mengingatkan tentang ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya ketakwaan merupakan tingkatan tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada setiap hambanya. Ketika mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka takwa itu akan menimbulkan rasa takut mereka kepada Allah, sehingga mereka akan menjaga amal-amal salehnya. Karena sesungguhnya menjaga amal saleh merupakan tujuan seseorang beramal. Berapa banyak orang-orang melakukan amal saleh dan mereka berpikir tentang banyaknya, namun semua itu hanya sia-sia belaka. Namun ketika seseorang melakukan amal saleh didasari dengan ketakwaan kepada Allah, maka mereka akan berpikir apakah amalnya sudah sesuai aturan dan ikhlas karena Allah atau justru sebaliknya. Disinilah pentingnya kita ketika muhasabah dan berbicara tentang amal. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah mengatakan dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa yang di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Fudail ibn Iyad mentafsirkan kata-kata ahsanu amala dikatakan akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu orang-orang yang terbaik amalnya, yang dimana mereka paling ikhlas amalnya dan paling sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka ketahuilah ketika mereka ikhlas dan sesuai dengan aturan, inilah tujuan kita diperintahkan untuk beramal. Namun ketika amalan kita jauh dari keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsinya, Allah mengatakan, ana aghna syuraka yani syirk. Aku adalah sekutu yang paling tidak memerlukan sekutu. Kemudian Allah mengatakan, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Dikatakan, barang siapa yang mereka melakukan amalan menyekutukanku bersamanya, maka aku akan meninggalkan orang yang mengamalkan tadi beserta sekutunya. Bagaimana ini bisa terjadi? Disebutkan di dalam tafsir bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat menyuruh orang-orang yang menyekutukan Allah untuk meminta pahala kepada sekutunya, dan mereka tidak akan pernah diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka disitulah dia dibiarkan bersama sekutunya. Mereka akan dikumpulkan bersama sekutunya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang ditinggalkan dan menjadi orang-orang yang rugi selamanya.
Maka ini pentingnya kita untuk memeriksa amal kita. Karena sesungguhnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menasihati kita tentang paling pentingnya amalan dengan mengatakan walaysa sya'nu fil amal wa innama sya'nu fi hifdzil amal bima yufsiduhu wa yuhbituh. Disebutkan dalam kitabnya Wabilus Shayyib, dikatakan sesungguhnya bukanlah perkara yang penting dengan banyaknya beramal, tetapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga amal kita dari sesuatu yang merusak dan menggugurkan amalnya. Ada hal yang kita nggak sadar, tanpa terasa kita menganggap itu biasa, yaitu ketika kita menampakkan amalan di hadapan manusia dan berharap penilaian seseorang dari amalan itu. Maka kemudian Ibnu Qayyim mengatakan farriya wa indaqqa muhbitun lil amal wa huwa abwabu katsirah la tuhsa. Sesungguhnya riya merupakan penghancur, perusak amalan walaupun kecil. Ketika kita melakukan riya walaupun kecil, tipis, tapi tetap menggugurkan amalan. Sedangkan ketika kita berbicara masalah riya, sangat banyak pintunya dan tidak terhitung. Bahkan syaitan ketika ingin memotivasi kita, kita disuruh untuk melakukan amal soleh, tetapi dimotivasi untuk menceritakan kepada orang lain, seakan-akan supaya kita mendapatkan penilaian sehingga kita masuk dalam perkara riya. Bahkan dikatakan syaitan lebih senang kita melakukan amal saleh yang disertai dengan riya daripada kita tidak melakukan amal saleh. Karena orang yang tidak melakukan amal saleh, mereka tidak memiliki pahala. Namun ketika mereka melakukan amal saleh disertai dengan riya, mereka akan mendapatkan kerusakan dan dosa sekaligus. Subhanallah ya ikhwah, berapa banyak kita nggak sadar masalah ini, dan kita berpikir mengatakan ayo lakukan amalan sebanyak-banyaknya, tapi kita lupa buat menilai amalan kita sudah baik atau tidak. Seakan-akan amalan yang kita lakukan seumur hidup kita merasa pasti diterima oleh Allah, sedangkan kita masih menoleh kepada manusia, seakan-akan kita berharap penilaian seseorang harus melihat kita menjadi orang yang baik. Sedangkan yang menilai amal soleh kita, yang menjadikan kita baik dan buruk di balik amal soleh, bukanlah seseorang, tetapi Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan komentar 5 orang atau 100 orang sama dan tidak ada bedanya. Mereka mau menilai kita baik, mau 5 orang atau 1000 orang sekalipun, sesungguhnya penilaian mereka tidak akan pernah mendatangkan manfaat sama sekali. Karena sesungguhnya hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa menjadikan seseorang mendapatkan kebaikan hidupnya dunia dan akhirat, bukan penilaian seseorang. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya? Hal yang paling mudah untuk menjaga amal saleh adalah dengan kita menyembunyikannya. Dikatakan oleh Abu Hazim di dalam kitab Syiar A'lam Nubala, dinukil dikatakan uktum hasanatika kama taktum sayyi'atik. Sembunyikan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan. Karena ketika kita memiliki keburukan, tidak ada orang yang ingin tahu, tidak ada orang yang ingin mengetahui tentang keburukan kita, maka fahamilah juga, sembunyikan kebaikanmu sebagaimana engkau tidak menginginkan orang lain tahu terhadap kebaikanmu. Karena disinilah letak keikhlasan akan mudah terjaga. Ya ikhwah, diri kita lebih mudah terjangkiti penyakit dengan penyakit-penyakit yang merusak amal soleh dibanding dengan kita menjaga diri kita. Karena sesungguhnya penjagaan terjadi karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena kehebatan bagaimana kita beramal. Berapa banyak orang-orang yang menyangka bahwa mereka telah melakukan kebaikan dalam amalnya, tapi ternyata ketika mereka melihat banyak amalnya yang sia-sia.
Rasulullah SAW bahkan menasihati tentang menekankan pentingnya menyembunyikan amal dengan mengatakan man istata'a minkum ay yakuna lahu khabi'un min amalin salihin falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Karena pentingnya seseorang menjaga keikhlasan, maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk lebih banyak menyembunyikan amal saleh. Lalu, apakah seseorang tidak boleh menampakkan amal salehnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nasihat kepada kita semua dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Allah berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Allah mengatakan kalau kalian menampakkan sedekah kalian maka itu baik. Akan tapi ketika kalian menyembunyikannya dan kalian langsung memberikan kepada orang miskin, maka itu jauh lebih baik. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa ketika seseorang itu menjadi panutan bagi orang banyak, maka menampakkan amal itu baik untuk menjadi inspirasi banyak orang. Namun ketika mereka bukan seorang panutan dan mereka hanya orang biasa, maka menyembunyikan amal itu jauh lebih baik. Ketika kita merasa bahwa kita ini mudah untuk tergoda, bahwa kita jauh dari kedekatan kita kepada Allah, maka perbaikilah diri kita dengan mulai menyembunyikan amal saleh. Karena itu jauh lebih menjaga. Bahkan ada sebuah kisah di mana seseorang yang bernama Ali ibn al-Husain ibn Ali, dia merupakan cucunya Ali bin Abi Thalib. Dia punya kebiasaan setiap hari dia biasa memikul karung yang berisi roti. Setiap malam dia bagikan ke rumah-rumah. Kemudian setelah itu dia pergi. Dan tanpa ada yang tahu siapa yang membagikannya. Kenapa? Karena sesungguhnya dia mempraktikkan hadis Nabi SAW, di mana Rasulullah mengatakan, "Inna sadaqatu sir tudfi'u ghadab Rabbi azza wa jalla." Sesungguhnya sedekah sembunyi-sembunyi itu akan mematikan murkanya Allah azza wa jalla, menghilangkan murkanya Allah azza wa jalla. Dari situ dia lakukan terus menerus. Maka kemudian ketika dia meninggal dunia, baru orang tahu ternyata dia yang dibagikan. Dari mana tahunya? Ketika jenazahnya dimandikan ada bekas hitam di punggungnya, karena tiap hari dia membawa karung. Kemudian di saat itu roti yang biasa dibagikan berhenti total. Dari situ seseorang baru tahu ternyata dialah orang yang selama ini membagikannya. Kenapa dia melakukan ini? Karena dia ingin amalnya dinilai hanya oleh Allah tanpa ada yang merusaknya satupun. Karena berapa banyak diri kita berubah dan kita menjadi orang-orang pengungkit amal ketika orang yang kita bantu dolim dengan kita. Seakan-akan kita harus mengatakan bahwa saya telah berbuat baik kepada diri. Kalau perbuatan baik kita ini hanya karena Allah, maka kita tidak perlu mengungkapkannya kepada orang-orang yang kita baiki. Karena sesungguhnya kita hanya berharap penilaian Allah, bukan berharap pembelaan manusia untuk berbuat baik kepada kita. Berapa banyak amal-amal saleh yang kita lakukan kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas dengan caranya. Allah datangkan orang-orang untuk menolong kita karena Allah yang berkehendak, bukan orang yang menolong yang berkehendak untuk menolong kita. Mereka hanya dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi semua datangnya jalannya dari Allah Azza wa Jalla. Inilah balasan yang sebenarnya. Maka jangan pernah tertipu dengan amal saleh yang kita lakukan sehingga orang harus menilai kita baik. Justru ketika Allah cinta kepada hambanya, maka Allah jadikan hambanya orang-orang yang dijaga amal salehnya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bagaimana orang yang menyembunyikan amalnya untuk bisa menjadi orang-orang yang ikhlas, mereka akan mendapatkan cintanya Allah Azza wa Jalla. Di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan innallaha yuhibbul abdal ghani abdan taqiyun ghaniyul khafi.
Dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang bertakwa. Kemudian yang kaya hatinya, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan, dan khafi, hamba yang mereka melakukan amalannya sembunyi-sembunyi. Maka orang-orang yang melakukan amalannya sembunyi-sembunyi, mereka akan semakin dicintai oleh Allah karena mereka menampakkan, menjaga keikhlasannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sadarilah ini dari sekarang. Jangan sampai kita mendapati hidup kita sia-sia di balik keletihan yang kita lakukan dan kita korbankan. Karena sesungguhnya hidup yang disertai dengan murka Allah tidak akan pernah mendatangkan kebaikan, bahkan mendatangkan bencana di balik amalan yang kita niatkan selain kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah efek di mana amal soleh yang kita lakukan tidak pernah mendatangkan kebaikan, karena Allah tidak menerima amal soleh kita, bahkan mendatangkan hati yang gundah dan hancur. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga amal soleh kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahidil qahhar nabiyul mukhtar walhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ada perkara yang lebih buruk lagi dari riya, yang lebih buruk lagi dari menampakkan amal. Bahkan perkara ini 2 kali lipat lebih buruk. Disebutkan oleh Imam Fudail ibn Iyad bahwa adraka unasun yura'una bima ya'malun fasarul an yura'una bima la ya'malun. Disebutkan, kami dulu mendapati orang-orang riya memamerkan amalnya yang saleh yang mereka lakukan. Kemudian sekarang mereka riya dengan apa yang mereka tidak lakukan. Berapa banyak orang-orang tanpa sadar, mereka hanya ingin dihormati, mereka hanya ingin dihargai, rela berbohong dengan mengatakan saya sudah melakukan ini dan itu. Maka ini disebut dengan riya, dengan apa yang tidak dia lakukan. Ini dosanya jauh 2 kali lipat lebih buruk daripada orang-orang yang riya di balik apa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 188. Allah berfirman, "La tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adabi wa lahum 'adzabun 'alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji dengan apa yang mereka tidak kerjakan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka akan terlepas dari siksa, tetapi bagi mereka siksa yang pedih. Maka dari sini ya ikhwah, orang-orang yang seperti ini kelak Allah Subhanahu wa taala akan siksa mereka 2 kali lipat. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam tafsir disebutkan mereka melakukan 2 kebohongan sekaligus. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabithi thawbaizur. Dikatakan seorang yang menampakkan sesuatu yang tidak dia miliki seperti orang yang memakai 2 pakaian kebohongan. Disebutkan yang dimaksud 2 pakaian kebohongan disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, yaitu kebohongan terhadap dirinya dan kebohongan terhadap orang lain sekaligus. Bahkan dia terkena dosa riya dan terkena 2 dosa kebohongan. Dia membohongi dirinya karena dia melakukannya dan dia membohongi orang lain. Dan ini sering tanpa sadar ketika kita ingin membela diri di hadapan orang, maka kita ceritakan kebaikan kita yang bukan kita lakukan.
Maka di saat itu kita menganggap remeh dan biasa. Paling dosa kecil. Ini merupakan dosa besar sekaligus. Kita mendapatkan 2 lapis kebohongan. Dan kita mendapatkan dosa riya. Yang dimana riya ini tanpa dasar sama sekali. Ya ikhwah, maka kita disebut sebagai orang pembohong di balik itu. Lalu bagaimana yang kita hasilkan dari manfaat itu? Kita berharap mendapatkan manfaat yang banyak. Bahkan kita berharap mendapatkan manfaat di dunia di balik kebohongan. Seseorang rela melakukan bisnisnya dengan cara seperti ini. Rela bermuamalah di dunianya dengan cara seperti ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya bagaimana efeknya. Man idda'a da'wa kadhibah liyatakatsara biha ma lam yazidhu Allah illa killah. Barang siapa yang dia mengklaim sebuah klaim yang bohong untuk bertambah banyak yang dia miliki, tidaklah Allah menambah kecuali semakin sedikit yang dia manfaatkan. Maka Allah akan semakin memperkecil rezekinya di balik kebohongannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keberkahannya dan memperkecil apa yang dia dapatkan di balik kebohongannya. Maka kita sudah mendapatkan kebohongan dengan dosanya, serta kita dihilangkan keberkahan hidup kita. Dan kita akan menjadikan semua yang kita dapatkan rasanya kecil dan seakan-akan kita tidak merasakan hal itu sama sekali. Maka hati-hati masalah ini. Jauhi. Ingat, hal yang kita tuju dalam hidup ini adalah penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Karena sesungguhnya ketika manusia mengatakan tentang diri kita, ketika mereka menginginkan memuji kita, itu tidaklah mendatangkan banyak kebaikan. Karena amalnya nampak akan menjadikan manfaatnya sedikit. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mengatakan sembunyikan amalmu. Karena sesungguhnya amalan tersembunyi manfaatnya lebih banyak. Dibanding dengan amalan-amalan yang tampak kemudian manfaatnya semakin kecil. Karena dia dapat mendatangkan riya dan niat karena manusia. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita di balik semua ini menjadi hamba-hamba yang selalu dijaga hatinya dan amalnya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesyirikan-kesyirikan, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan kehidupan penutup yang baik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya maghfirat dhunubi wal khati'at. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.